Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Di sela-sela kesibukannya menebang kayu, ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai. Tupai tersebut berlari ke sana kemari, seakan asik bermain. Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu, tentu saja menjadi heran dan penasaran. Maka ia pun berniat memburunya. Setelah berupaya keras, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. "Hewan ini aneh, aku harus menunjukkannya kepada orang-orang," kata Abu Nawas dalam hati. Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat. Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat, bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya. Ia hanya membawa karung yang berisi tupai. Melihat itu, istrinya pun heran. "Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku punya kabar baik. Tadi sewaktu aku di hutan, aku menangkap hewan langka dan aneh. Sekarang hewannya ada di karung ini. Rencananya, aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini. Semoga mereka mengenalinya, lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi," balas Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya. "Jangan dibuka, nanti dia bisa kabur," sergah Abu Nawas. Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya, "Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari. Awas, jangan sampai dibuka karungnya." Setelah Abu Nawas pergi, sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung. "Aku akan melihatnya sebentar, lagian suamiku juga tidak akan tahu," kata istrinya dalam hati. Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya, hewan tupai itu langsung loncat keluar. Hanya dengan sekejap mata, tupai itu lari keluar rumah. Istri Abu Nawas pun bingung, apa yang harus dia perbuat. Seandainya Abu Nawas tahu, pasti dia akan kena marah. Setelah lama berpikir, istri Abu Nawas tak menemukan cara kecuali menaruh butiran gandum ke dalam karung dan mengikatnya kembali seperti semula. Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun. Dengan begitu, urusannya pun selesai. Selang beberapa saat kemudian, Abu Nawas disertai tokoh masyarakat, termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya, datang untuk melihat fenomena langka ini. Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya. Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini. Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya, "Saya akan memperlihatkan kepada kalian makhluk yang langka ini," kata Abu Nawas sambil melepas tali karung. Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama, dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut. Namun ketika karungnya dibuka, ternyata isinya biji gandum. Hal ini membuat Abu Nawas terkejut. "Apa yang harus aku katakan? Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh." Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir, "Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini?" "Maksudmu butiran gandum, Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, betul sekali. Aku berhasil mengumpulkan butiran gandum yang dibuang orang-orang di depan rumahku sampai terkumpul beberapa kilogram," jawab Abu Nawas. "Lalu maksudnya apa, Abu Nawas?" tanya mereka kembali. "Begini kawan-kawan, seandainya aku mengumpulkan butiran-butiran gandum yang berserakan dari setiap rumah dan ladang, berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan?" tanya balik Abu Nawas. "Tentu lumayan banyak, Abu Nawas," jawab mereka. "Nah, itu kalian tahu. Kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah? Kawan-kawan, aku memiliki usulan.
Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum supaya didenda? Ujar Abu Nawas. Mereka berkata, "Iya, benar sekali, aku setuju Abu Nawas. Dengan begitu, kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum." "Baiklah Abu Nawas, kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim," kata mereka serempak. Akhirnya Abu Nawas merasa lega. Ia berhasil lolos dari rasa malu. Tapi ia masih bingung, bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum. Di hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan. Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari. "Dasar binatang hantu, bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum?" kata Abu Nawas dengan kesal. Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya," batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat
yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur orang tersebut. "Iya, saya setuju. Itu ide yang bagus," timpal yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. "Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan?" tanya Abu Nawas. "Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya," balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan naik ke atas mimbar. "Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit," ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja kami tidak tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku." Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kau bersikap seperti itu Abu Nawas?" tanya mereka. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya, mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya, acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuman buang-buang waktu saja," ujar Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. "Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar," keluh mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab, 'Kami tidak tahu.' Kelompok yang kedua menjawab, 'Iya, kami tahu.' Pasti Abu Nawas akan kelimpungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut mereka.
Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini sesuai rencana. Sebagian kelompok menjawab, "Iya, kami tahu." Dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah mengetahui apa yang akan saya katakan agar memberitahu kepada yang belum tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran, Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan," kata Abu Nawas menasehati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hei Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan. Selang beberapa saat, ranting pohon itu pun jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Dia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini, aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara goib tidak ada yang tahu Abu Jahil, kecuali Allah.
Dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu. Semuanya hanya kuasa Allah, Abu Jahil, balas Abu Nawas. Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku, Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku? Tanya Abu Jahil. Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil? Ucap Abu Nawas berusaha menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus menguntitnya sembari terus memohon. Dia tidak akan membiarkan Abu Nawas beranjak. Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku, kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil. Supaya Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati Abu Nawas." "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar. Lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu, keledainya Abu Jahil meringkik. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil mulai cemas. Selang beberapa saat, keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu, Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama, beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati. Lantas mereka membawakan sebuah keranda dan menaruh Abu Jahil di dalamnya. Kemudian mereka mengusung keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan, mereka terhambat oleh sebuah sungai. Terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Apakah melalui jalur sebelah sini atau sebelah sana? Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda. "Ketika aku masih hidup, aku melewati jalur sebelah sini, dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Tidak tanggung-tanggung. Yang dicuri adalah uang masyarakat yang disimpannya di dalam peti. Yang lebih mengherankan, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Kuncinya tidak rusak sama sekali. Padahal kunci tersebut disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikannya tanpa dia ketahui. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, dia pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Namun yang lebih penting adalah jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim.
Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti berikutnya?" usul asisten tersebut. "Iya, benar sekali Tuan. Kami sangat setuju dengan usulan tersebut," jawab mereka serempak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur," balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uang masyarakat yang ada di peti istanaku telah dicuri orang," balas Tuan Hakim. "Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Iya benar Abu Nawas, tapi si pencuri menggunakan kunci yang saya simpan," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib masyarakat yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Jangan khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya kunci peti berikutnya aman Abu Nawas. Dan kami sepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya," kata Tuan Hakim. "Oh, begitu. Berhubung ini menyangkut keamanan uang masyarakat, saya bersedia mengemban tugas tersebut Tuan Hakim," ujar Abu Nawas mengiyakan. "Akhirnya aku menemukan orang yang cocok. Di kampung ini kau sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Dan kau Abu Nawas berkewajiban menjaga kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. "Tenang Tuan, mulai hari ini tidak akan ada orang yang mencurinya lagi." Abu Nawas kemudian mengambil kunci dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas menjawab, "Tuan Hakim menugaskan aku menjaga kunci peti uang masyarakat." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, ini demi keamanan uang masyarakat. Tapi aku lagi berpikir di mana aku harus menyembunyikannya," balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kemana-mana kunci tersebut. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi sedang gelap. Istrinya berkata, "Nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Di sebelah kirimu," jawab sang istri. "Bagaimana aku mengetahui arah kanan dan kiri dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah sekian lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Jika kunci ini hilang, saya bisa dihukum oleh Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan, bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Abu Nawas lalu memasukkan kuncinya ke dalam peti tersebut. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat, Abu Nawas? Apakah sudah menyimpan kunci itu di tempat yang aman?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya saya simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, saya memang tidak salah menugaskan kamu," ujar Tuan Hakim.
Tapi di mana kamu menyimpannya? Tanya Tuan Hakim penasaran. Apakah ada tempat lebih aman selain peti ini? Kata Abu Nawas balik bertanya. Apa maksudmu Abu Nawas? Ucap Tuan Hakim kebingungan. Saya sudah menyimpan kunci itu bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya, kata Abu Nawas menjelaskan. Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepok jidat. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Sungguh keledai yang malang, ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. Hei kawan, hentikan perbuatanmu, seru Abu Nawas. Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur. Kalau kau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya dengan harga murah, jawab orang tersebut. Baiklah, aku akan beli keledaimu, balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata, keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas. Terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab yang membuat tidur Abu Nawas terganggu. Akan tetapi, Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tidak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Setiap malam saya juga mendengar suara ringkikan keras keledainya. Dia dengan tega memukul keledai itu pada waktu si keledai beristirahat. Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya dengan cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, dia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati, Abu Nawas berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang. "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silahkan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Kemudian salah seorang berkata, akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. Seandainya aku memiliki uang, aku akan membelinya. Lelaki lain berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Dengan harga murah. Ayo, siapa yang akan membelinya?" Salah seorang maju ke depan, dan dia menyulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba, lelaki itu berteriak kesakitan, sebab keledai itu menggigitnya. Dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, dia memegang Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap Tuan Hakim." Ketika sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah dan saya minta ganti rugi." Hakim lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau membiarkan keledaimu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Begini Tuan, tadinya mereka mencemoohku.
Katanya, aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik, dan orang ini berniat membelinya. Namun ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai, ia langsung digigit sampai berdarah, kata Abu Nawas menjelaskan. Kau bertanggung jawab atas keledaimu, Abu Nawas, sebab kau mengetahui watak keledaimu. Sebagai denda, kau harus membayar 20 dirham, ucap Tuan Hakim memutuskan. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan, lalu dia kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak kembali. Ayo, siapa yang akan membeli keledai saya? Orang-orang pun mulai berkerumunan kembali. Seorang lelaki mendekatinya dan berkata, berapa kau akan menjualnya? Abu Nawas menjawab, barusan aku membayar denda sebesar 20 dirham. Jika kau sanggup membayarnya 20 dirham, aku akan berikan keledaiku. Lelaki itu mulai memeriksa keledainya Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah. Saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. Keledaimu tidak akan laku, Abu Nawas, sebab dia menggigit dan menendang, kata orang-orang di pasar. Sekarang kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku. Sebenarnya aku tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin orang-orang merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku, dan aku juga sering ditendang. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukul si keledai, tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan hal itu, ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Kisah selanjutnya. Di episode 206 kemarin, diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai keledai yang jahat. Semenjak orang-orang tahu watak keledainya Abu Nawas, mereka pun menyadari atas kekeliruannya. Mereka tidak lagi menyalahkan Abu Nawas. Wajar saja Abu Nawas memukulinya, karena si keledai malas disuruh dan sering melukai dirinya. Pada episode kali ini, Abu Nawas hendak melelang keledainya, karena dia sudah tidak tahan menghadapinya. Tapi yang jadi permasalahan, apakah keledainya laku dilelang? Mengingat masyarakat sudah pada tahu watak daripada keledainya. Setelah berpikir keras, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi. Ia lalu memberikan keledainya kepada seorang bandar agar dibantu menjualkannya. Bandar pun pergi ke pasar untuk menjajakan keledainya Abu Nawas. Si bandar terus menyebut-nyebut keunggulan keledai yang dibawanya itu. Orang-orang pun segera berkerumun di sekitar keledai dan mereka berlomba saling menambah penawaran harga. Sedangkan si bandar terus-menerus berkata, keledai ini kuat berjalan dan banyak manfaat. Ayo, siapa yang berani menawar lebih tinggi? Tiba-tiba datang seseorang yang rupanya mengenali keledai tersebut. Bukankah itu keledai milik Abu Nawas? Dia kan suka menggigit dan menendang, kata orang itu memberitahu. Orang-orang yang sudah berkerumun mendadak membatalkan tawarannya, dan ketika mereka akan membubarkan diri, muncullah Abu Nawas. Ini bukan keledaiku, justru sebab keledai ini istimewa, aku ikut dengan kalian untuk menawarnya, kata Abu Nawas berpura-pura. Setelah orang-orang mendengar hal itu, mereka pun kembali seperti semula dan saling menambah penawaran dengan harga lebih tinggi. Saya tawar dengan harga 50 dirham, ucap Abu Nawas memancing. Tapi sayangnya, tidak ada orang yang berani menaikkan harga lebih tinggi dari Abu Nawas. Mereka hanya berani menawarnya dengan harga 30 dirham. Setelah lama menunggu, tidak ada satu orang pun yang berani menaikkan harganya melebihi Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang ditunjuk sebagai pembeli, karena ia yang paling tinggi penawarannya.
Abu Nawas kemudian memberikan uang 50 dirham kepada si bandar. Aduh, rencanaku gagal total, pikir Abu Nawas. Namun sebagian orang yang tidak tahu rencana Abu Nawas mengucapkan selamat atas kemenangan Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa berpura-pura bahagia. Lalu Abu Nawas memegang keledai itu dan kembali ke rumahnya dengan wajah murung. Sesampainya di rumah, dia duduk bersama istrinya dan menceritakan masalah lelang tadi. Mungkin ini hari sial bagi kita, wahai suamiku, karena aku juga mengalami hal yang sama, ujar sang istri. Memangnya apa yang menimpamu? Tanya Abu Nawas penasaran. Aku tadi pergi untuk membeli keju 1 kilo. Ternyata harganya sangat mahal. Tapi ketika si pedagang tengah lengah saat menimbang keju, aku segera menambahkan beban timbangannya dengan kantong uang yang aku bawa. Maksudku sih biar isinya lebih banyak. Selanjutnya aku mengambil keju dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi aku lupa kalau kantong uangku tertinggal di timbangan, kata istrinya bercerita. Memangnya harga keju 1 kilo berapa? Tanya Abu Nawas. 1 dinar, wahai suamiku, jawab istrinya. Lalu berapa jumlah uang yang ada di kantong? Tanya Abu Nawas kembali. Semua uang yang kita miliki, balas istrinya. Aduh, sial sekali nasib kita, ucap Abu Nawas sambil tepok jidat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris? Tanya pemilik warung. Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya. Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, saya minta total tagihannya, jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu. Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. Ini semua total tagihannya Abu Nawas, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memerah saya ya? Tanya Abu Nawas emosi. Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin 1 ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja, ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah, dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan? Tanya si pemilik warung. Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim, tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung.
Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. "Akhirnya, aku menemukan ide yang cemerlang," kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak, bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham? Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil terlihat sibuk belanja di pasar. Tanpa diduga, ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar saya baik. Lama sudah kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil diajak sahabatnya main ke rumah. Di sana Abu Jahil dijamu berbagai macam hidangan. Setelah selesai makan, mereka berdua pun kembali ngobrol. "Wahai kawan, jujur saja saya merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabat saya yang paling istimewa." "Oh iya kawan, besok aku juga ingin mengundangmu. Kamu harus datang ya," pinta Abu Jahil. "Memangnya ada acara apa?" tanya sahabatnya. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin mengundangmu makan siang di rumahku. Pokoknya kamu harus datang," kata Abu Jahil mewanti-wanti. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," balas sahabatnya. Esok harinya, Abu Jahil membeli 2 kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Ia pun teringat dengan tetangganya yang bernama Abu Nawas. "Oh iya, Abu Nawas kan terkenal jago masak. Aku akan minta bantuannya." Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar ya, mau jemput sahabatku di pasar.
sebab dia belum tahu alamat rumahku. Oh iya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang paling lezat. Ketika Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. Sepertinya lezat juga daging kelinci ini, pikir Abu Nawas. Ia pun mencicipinya satu iris. Mantap, lezatnya bukan main, ucap Abu Nawas. Karena ketagihan, ia terus menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang. Ayo siapkan makanannya, kata Abu Jahil. Siap Abu Jahil, tapi akan lebih nikmat kalau ditambah dengan roti, ucap Abu Nawas menyarankan. Kamu benar Abu Nawas. Baiklah, saya akan keluar sebentar untuk membeli roti, balas Abu Jahil. Sementara sahabatnya Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Dan ketika Abu Jahil keluar untuk kedua kalinya, Abu Nawas menghabiskan semua daging kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas mulai berpikir bagaimana caranya supaya Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncullah sebuah ide jahil Abu Nawas. Abu Nawas lalu menemui sahabat Abu Jahil yang sedari tadi duduk di ruang tamu. Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Oh, aku tahu, karena aku adalah sahabat istimewa dia, jawabnya. Berarti kamu tidak mengetahui yang sebenarnya, balas Abu Nawas pura-pura sedih. Memangnya ada apa dengan Abu Jahil? Tanya sahabatnya penasaran. Begini, sebenarnya sudah sejak lama dia gila. Dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun yang mampu menyembuhkannya. Kemudian ada seorang tabib, dia menyarankan supaya Abu Jahil memakan telinga manusia. Dan ternyata sarannya itu manjur. Lambat laun Abu Jahil sudah mulai agak waras. Dia pun sudah bisa mulai mengenali siapa saja sahabatnya. Dan alasan dia mengajakmu kemari supaya bisa memotong kedua telingamu untuk dimakan, kata Abu Nawas memberitahu. Apa? Ini serius? Tanya sahabatnya terkejut. Kalau kamu tidak percaya, lihat saja ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabatnya Abu Jahil segera masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabatnya. Ketika dia hendak pergi keluar, dia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, saya terlambat. Saya akan segera mempersiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan rotinya kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikan di bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil lalu menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, ternyata sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun segera berlari menyusulnya. Hai kawan, tunggu dulu. Ambillah satu saja dan berikan satu kepadaku, teriak Abu Jahil. Mendengar itu sahabatnya menjawab, kau gila ya, sama sekali itu tidak mungkin aku berikan. Sahabatnya mengira kalau Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun semakin ketakutan dan berlari tambah kencang. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu spontan tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang duduk santai, datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampung. Hei Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu, kata saudagar itu. Pekerjaan apa tuan? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai.
Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku." "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo, kita berangkat," balas Abu Nawas. Maka mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar itu berpesan kepada Abu Nawas, "Bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku. Awas Abu Nawas, jangan sampai ada yang hilang." "Jangan khawatir Tuan, semuanya dijamin beres," ucap Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya tersebut pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledai, kemudian dia pun pergi berjalan. Di tengah perjalanan, muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget. Ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan salah satu keledainya ada yang terpisah, kata Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas turun dari keledai untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun ia tak menjumpai apapun. Abu Nawas mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun kembali menunggang keledainya dan menggiring sisa keledai untuk melanjutkan tugasnya. Selang beberapa saat, Abu Nawas berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledai," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledai kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya sia-sia, karena setelah menunggu agak lama jumlah keledainya masih tetap 9. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledai di depannya. Saat ia di atas punggung keledai, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang dibawanya. "Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan," tanya kakek tua. "Iya, aku heran dengan keledai-keledai ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua kembali. "Bagaimana bisa ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu faham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini, turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya." Abu Nawas pun turun dan kembali menghitungnya. "Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. "Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu. Jangan biarkan khayalanmu menguasaimu," kata kakek tua. Abu Nawas menurut perkataan kakek tua tadi dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia menghitung jumlah keledai yang digiring, jumlahnya hanya 8 ekor. Abu Nawas langsung berteriak minta tolong kepada si kakek tua. "Lihatlah kek, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor, kata Abu Nawas menangis. Kakek tua itu kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak dihitung. Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata kakek tua kembali tertawa. Abu Nawas seketika langsung menyadari kelalaiannya. Iya, benar juga. Ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian.
Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.